Berbohong. Ada jemaat di Bukan, sini masa maksudku pendeta tetap ada berbohong, ya, udah alhamdulillah. enak loh. Ini jemaat ini imannya sudah Berarti- mulai hancur ini. Pak pendeta pula tambah berbohong. Ber- Enggak, berarti Gosali berarti nggak apa-apa ya kalau Tuhan dan Allah di Quran disatukan, nggak apa-apa gitu. Apabila Tuhan yang dikehendaki adalah Tuhan Allah, maka nggak apa-apa. Tapi apabila yang dikehendaki adalah Tuhan yang la ma'buda bihaqqin, makanya yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah la ilaha al ma'buda bihaqqin. Tiada Tuhan yang berhak disembah Bukan, Gosali. kecuali Allah. Gosali, Artinya aku lihat dari sumbernya. selain Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang tidak berhak disembah. Iya, begitu. Dengar dulu Ustadz jelaskan Pak pendeta, baru Pak Betul. pendeta Masa ngamuk aku tuh apa? tadi bilang Ngamuk pakai, bantah. ada Tuhan kalau bantah karena dia bilang gini, dia pakai Silakan. tapi lagi. Tapi itu antara iya dan tidak. Kalau tadi Gosali jelasnya gimana? Quran menegaskan ada penegasan nggak kalau harus ada iya dan tidak itu. Tadi kan pakai tapi. Kalau ada Tuhan apa bahasanya gimana nggak paham. Tadi yang jelas kamu bisa iya dan tidak tuh boleh disatukan gitu. Mas harus gitu di Quran, coba dijelaskan. Iya, saya ulangi lagi. Ilah, tapi sebenarnya sudah berulang-ulang kali Bang Loding. Saya mohon maaf sebelumnya Bang Loding. Pelan-pelan aja, nggak Saya apa-apa. gini Bang Loding. Enggak apa-apa, lanjut. Benar. Dia enggak apa-apa, di dia mau sini- belajar. Kalau dia ngeyel nanti Nggak, saya maksud saya gini, Bang Loding. hajarnya. Di sini itu, mohon maaf sebelumnya. Ngajar. Di sini udah hampir maghrib. Mungkin bisa pindah ke Bang Andrian aja. Soalnya mau sholat setelah ini. Oh iya. Bang Andrian silakan mau tanya, soalnya Ustadz ini di Mesir kan, waktu kita berbeda. Silakan mau tanya tentang Islam apa, silakan Bang. Tanya apa Nanti, yang menjadi Bang Dafar. kendala bagi Abang, silakan. Bang Dafar nanti bisa sama Bang Loding lagi. Maksud saya, mumpung ada Bang Adrian gitu. Tadi katanya mau nanya Nasah Mansur tadi. Mau nanya yang Sena Umar tadi. Iya, Gak betul. apa-apa Gosali, nanti mau sholat silahkan karena tadi saya senang ya. Jadi edukasi teman-teman itu bagus juga sih Gosali. Iya, sabar Terima kasih. dulu. Bapak pendeta nyimak dulu, biarkan mereka dulu. Bapak pendeta nyimak dulu. Nanti Ya, kita berdua sesi kedua. Silakan tanya-tanya saja Bang Adrian. Silakan. Oke Bang Oding, terima kasih. Tapi ini apa nih Bang Yang Ghazali? tadi yang antum yang kamu WA saya tadi itu mau tanya itu atau apa, silakan. Oh iya. Tapi ini masih stay gitu Bang Ghazali, belum mau sholat gitu ya? Iya, masih stay. Oh masih sempat ya? Ada setengah jam lagi lah. Oh setengah jam lagi. Setengah jam Oke, lagi. Oke. Oke, permisi dulu ya sama sama Pak Pendeta ya. Ini masih mau tanya-tanya dulu sama Bang Ghazali. Oke. Iya, jadi makasih untuk Bang Loding ya, dikasih apa nih kesempatan untuk bisa diskusi. Ketemu sama Bang Ghazali juga, salam kenal ya Bang ya. Oke, nah ada yang ingin saya tanyakan begitu Bang di dalam apa itu riwayat gitu Bang ya, riwayat ataupun apa ya sebutannya, bisa dikatakan riwayat lah ya. Ya pelajari begitu. Saya dapatkan itu ada catatan mengatakan apa itu bahwa ada naskah-naskah atau di dalam kitab Al-Quran itu ada yang dihapus begitu, kalau bahasa garis besarnya begitu, pada zaman apa itu setelah wafatnya Nabi Muhammad begitu Bang Ghazali. Mungkin bisa lebih diperjelas agar apa ya Ya. ada Coba pemahaman sekarang gini, begitu. Bang Adrian ada dua device enggak? Nggak ada ini Bang Ghazali, maaf nih. Oke. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya kaitan yang Bang Adrian tanyakan adalah tentang ayat bahwasannya ada naskah Al-Quran, naskah ayat Al-Quran yang dihapus daripada Al-Quran, begitu kan? Iya ya, betul Bang Ghazali. Oke. Nah, itu kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 106. Saya bukakan ya. Al-Baqarah ayat 106. Coba di sini teman-teman dilihat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 106 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim.
Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Ayat yang kami nasah atau ayat yang kami batalkan, termasuk surat tadi itu yang Bang Andrian tanyakan, yaitu ayat rojam, atau di ayat-ayat lain contohnya ayat rodoah, ayat susuan. Nah, itu di antara ayat-ayat yang Allah batalkan. Nah, ini dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Ayat yang kami nasah atau batalkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, jadi ayat yang dikehendaki dengan riwayat yang Bang Andrian tanyakan di dalam riwayatnya Sayyidina Umar bahwa ada ayat yang diganti, itu ayat-ayat yang diganti itu masih pada masih hidupnya Nabi Muhammad. Jadi ketika itu Nabi Muhammad itu kan selama beliau masih hidup, belum meninggal, beliau kan masih menerima wahyu. Nah, di antara wahyu yang turun kepada yang turun kepada Nabi Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembahasan tentang rajam ini. Rajam itu apa? Kalau ada orang yang kemudian dia itu berzina, orang yang zina muhson. Zina muhson itu adalah orang-orang yang dia itu berzina padahal dia sudah pernah menikah, namanya zina muhson. Maka dia itu wajib dirajam. Dirajam itu apa? Dirajam itu dia itu dimasukkan ke dalam tanah kecuali sisa leher, kemudian dilemparin batu. Itu namanya rajam. Nah, orang-orang yang melakukan zina muhson, maka hukumannya apa? Hukumannya adalah dirajam. Tetapi di dalam Al-Qur'an, ya, Allah menasah ayat itu menggantikan dengan ayat lain. Ayatnya di mana? Di dalam surat An-Nur ayat 2. Allah mengatakan, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, baik perempuan ataupun laki-laki, maka jilidlah dia. Jilid itu dipecut. Dipecut biasanya kan kalau abang pernah lihat orang yang melakukan perzinahan dipecut di Aceh itu, biasanya di Aceh itu yang dipecut, dicambuk. Nah, iya. Ayo. Orang laki-laki ataupun perempuan di dalam surat An-Nur ayat 2 yang melakukan perzinahan, maka cambuklah mereka berdua sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat An-Nur ayat 2. Nah, adapun ayat yang sudah dinusah atau ayat yang sudah digantikan di dalam ayat itu yang katanya Sayyidina Umar, ayat ini sudah diganti, itu ayatnya itu bunyinya gini. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah. Bang Andrian kalau nyari ayat ini nggak bakal nemu di Al-Qur'an. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah. Meskipun sampai hari kiamat nggak bakal ditemukan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena sudah dinasah. Kenapa? Karena sudah Allah ganti dengan ayat An-Nur ayat kedua, dengan surat An-Nur ayat kedua. Nah, jadi pemahaman nasah mansuh adalah apa itu nasah mansuh? Kalau Bang Adrian nanya, raf'u hukmin syar'iyyin, kata para ulama, ansabikin bidalilin syar'iyyin lahikin wa huwa yaqa'u fil ahkam al-amaliyah dunal i'tiqadiyah. Nasah dan mansuh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 106 adalah pergantian hukum daripada ayat sebelumnya menuju ayat setelahnya. Artinya apa? Al-Quran itu kan turunnya bergantian toh. Maksudnya enggak langsung jeblok, enggak kan? Al-Quran itu turunnya per ayat. Nah, ketika Allah menurunkan tentang sebuah ayat, semisal kayak barusan di dalam Al-Quran, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, Allah gantikan dengan ayat lain dalam Al-Baqarah 106. Manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, itulah yang disebut dengan nasakh, mengganti satu ayat dengan ayat lain. Tujuan hikmahnya apa? Banyak tujuan hikmahnya. Kenapa sih kok masih digonta-ganti sama Allah? Di antara hikmahnya, Bang, Abang bisa lihat di dalam Al-Quran, semisal ketika menjelaskan tentang miras. Bang Loding mungkin juga masih ingat ya, tentang miras. Apakah ketika Allah menurunkan wahyu tentang minuman khamar, Allah langsung haramkan kepada umat muslim? Enggak.
Pertamanya kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara. Boleh kamu minum apa? Khamar, minum minuman keras selagi tidak dalam keadaan sholat. Pertamanya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan enggak dalam keadaan sholat. Kemudian dinasah hukumnya, tetapi ditetapkan tilawahnya. Dinasah hukumnya menjadi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, gimana itu? Tentang miras itu, tentang minuman keras. Kul fihima rijsun, kul fihima rijsun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang bertanya tentang minuman keras, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Maka itu adalah minuman yang diharamkan di dalam Al-Qur'an. Nah, inilah yang kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an sebagai nasih mansuh, yaitu fungsinya apa? Untuk meringankan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi Masya Allah, catatan, ya. perlu menjadi catatan adalah Bang Andrian, ayat-ayat yang dinasah mansuh di dalam Al-Quran itu hanyalah ayat-ayat yang kaitannya dengan ahkamul amaliyah, bukan ahkamul i'tiqadiyah. Apa itu ahkamul amaliyah? Ahkamul amaliyah itu yang sifatnya fikih, sifatnya cabang, kayak sholat, zakat, puasa. Nah, maka di situ Allah di dalam beberapa ayat Allah menasah, Allah mengganti. Tetapi kalau ayat-ayat yang kaitannya dengan tauhid, tidak pernah Allah menggonta-ganti ayat-ayat yang kaitannya dengan tauhid. Sebagaimana Yesus tidak pernah menggonta-ganti hukum-hukum para nabi yang kaitannya dengan tauhid. Di dalam Ulangan 435 Musa meyakini monoteisme, di dalam 2 Samuel 7:22 Daud meyakini monoteisme, di dalam 1 Raja-Raja 8:23 Salomo meyakini monoteisme, di dalam Yesaya 46 ayat 9 Nabi Yesaya meyakini monoteisme, di dalam Markus 12 ayat 29 Yesus meyakini monoteisme. Nah, di dalam hal-hal yang sifatnya tauhid, maka tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang kemudian digonta-ganti. Sebab apa? Sebab ketika ayat-ayat yang kaitannya dengan tauhid digonta-ganti, khawatirnya sama kayak Bible. Yesus gak pernah mengatakan Tritunggal, tiba-tiba yang awalnya monoteisme jadi Tritunggal. Makanya Allah tidak pernah mengubah ayat-ayat yang kaitannya dengan tauhid. Adapun ayat-ayat yang diganti oleh Allah yang dikehendaki di dalam surat Al-Baqarah ayat 106 itu adalah ayat-ayat yang sifatnya cabang atau furu'iyah atau fikih. Begitu Bang Andrian. Baik. Terima kasih Bang Ghazali buat penjelasannya. Luar biasa ya. Luar biasa Bang Odin. Tadi kalau pendeta yang kau tanya itu stuck Yohanes 1:1. Silakan, Bang. Iya. Apalagi tanya, pokoknya abang bebas bertanya lah. Malam ini mungkin malam ini abang bertanya Muslim, semalam kan kita diskusi. Malam ini abang bertanya tentang Muslim, insya Allah besok. Insya Allah. Tanya, insya Allah. Iya Bang. Jadi kalau aku menanggapi tadi dari penjelasan Bang Ghazali, aku dapat kesimpulannya tadi perubahan itu terjadi. Pertama nih, turunnya ayat itu bertahap gitu Bang Ghazali ya. Ya, pertama itu. Dan kedua, perubahan itu terjadi sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Baik. Tapi Pintar yang Bang Adrian, ya. iya, tapi gini Bang, yang mungkin menjadi kesalahan pemahaman saya begini. Karena itu kan pidatonya sahabat kan. Apa itu? Utsman ya kan, sahabat Nabi ya kan. Nah, itu kan pidatonya itu, tapi di situ yang aku baca setelah wafatnya Nabi Muhammad. Iya. Nah, iya. Iya. Nah, gimana itu, Bang Ghazali? Jadi kan pidatonya Sayyidina Umar di situ kan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Iya. Saya kasih logika Bang. Di situ Baik. Sayyidina Umar ketika menyampaikan pidatonya itu di hadapan para sahabat kan? Betul. Oke. Andai kata ayat ini andai kata ayat rajam ini itu digantikan setelah Nabi Muhammad, niscaya sahabat ketika itu akan melakukan demo kepada Sayyidina Umar.
Kenapa? Hei Umar, kenapa kamu kok menggonta-ganti ayat? Tapi nyatanya tidak ada satupun sahabat di dalam riwayat itu yang mengkritik pidatonya Sayyidina Umar, betul? Oke, Baik. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua bahwa Sayyidina Umar itu hanya menegaskan, Bang. Jadi gini, ibarat nih ya, misalnya Bang Loding mengatakan misalnya, saya misalnya nih, Bang Loding mengatakan di dalam agama Islam hukum bolehnya poligami batasnya ada 4. Nah, kemudian ya Bang Loding wafat semisal Bang Loding wafat dan saya masih hidup dan saya mendengar ucapan Bang Loding. Kemudian saya katakan, dulu Bang Loding pernah mengatakan bahwa hukum menikah, hukum poligami dalam Islam itu hanya 4. Pertanyaan saya, apakah berarti ucapan Bang Loding itu ketika Bang Loding masih hidup atau setelah beliau wafat? Masih hidup. Jadi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar adalah ucapan yang ketika itu Nabi Muhammad masih hidup, cuma dipertegas lagi oleh Sayyidina Umar. Jadi yang diungkapkan oleh Bang Loding itu ketika Bang Loding masih hidup cuma dipertegas lagi oleh Ghazali. Dalilnya di mana? Perhatikan. Di dalam riwayat Ibn Majah, Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat, bahwa an Aisyah ummul mukminin qalat, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidah Khadijah, laqad nazalat ayatul rajmi war wada'ah fakanata fi sahifatin tahta saririn falamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashaghalna bimautihi fadakhala dajinun faakalaha. Ayat ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa yang mengetahui bahwa ayat rojam itu sudah diganti itu bukan cuma Sayyidina Umar, melainkan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis ini menguatkan bahwa ucapan Nabi Muhammad tentang dihapusnya ayat rojam itu sudah terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, bukan ketika beliau sudah wafat, begitu. Oke. Baik. Masya Allah. Silakan bertanya lagi. Pokoknya Luar biasa. setengah jam untuk Adrian sama Ustadz. Nanti sampai pagi saya sama pendeta mutar-mutar. Pokoknya Bang Adrian bertanya lah tentang Islam. Silakan Bang. Iya. Maksud saya begini, apa yang mengganjal Bang Adrian sehingga mau ke Islam? Itu tanyakan sama Ustadz, begitu. Tanyakan sama Iya. ahlinya, begitu. Silakan. Semoga beliau menyampaikan dengan keberadaan beliau dari Mesir ini, insya Allah menjadi asbab hidayah. Silakan Bang. Baik. Karena kita ini tadi aku nyinggung tentang ini Bang ya, tentang kitab gitu Bang ya. Nah, sebelum masuk ke dalam isi kitabnya gitu maksud saya, baik pun Kristen maupun Islam begitu ya kan. Menurut Bang Ghazali lah dan juga Bang Loding, yang baru aku pelajari juga dan aku baca-baca juga, ini kan ada rukun apa itu Bang, rukun iman Bang ya di dalam Islam ya kan. Nah, salah satunya itu beriman juga kepada kitab-kitab gitu Bang ya. Nah, beriman kepada kitab-kitab Zabur, Taurat dan juga Injil. Nah, di dalam keyakinan saya saat ini kan Kristen begitu. Nah, saya pahami tentang Injil ini yang saya dapat di dalam Bible, di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9 kalau saya nggak salah itu kan perikopnya hanya berbicara tentang hanya satu Injil begitu Bang. Nah, berbicara hanya satu Injil. Dan dijelaskan lagi di ayat selanjutnya itu terkutuklah orang maupun malaikat yang menyampaikan Injil yang berbeda gitu dengan apa yang sudah disampaikan oleh para murid begitu. Nah, jadi kaitannya dengan hadirnya Islam
Nah, itu tanggapannya bagaimana itu, Bang? Tentang kitab apa namanya, kitab-kitab Taurat, Injil dan lain sebagainya gitu ya. Iya, di dalam Islam kan tadi ada rukun iman begitu, Bang ya. Kita apa itu mengimani. Nah, di dalam Islam. Tapi di dalam Kristen juga kan tercatat juga yang di dalam Galatia tadi itu, Bang. Maksudnya menurut pandangan Islam bagaimana itu menyikapi atau berpendapat apa sih mengenai adanya perbedaan di situ, atau apakah argumennya gitu. Oke, gini pertama ya, Bang Adrian, itu hadis tentang rukun iman ya, itu ada di dalam Sahih Muslim ayat nomor ke-6. Ketika itu ada seorang laki-laki syadidul bayat, sangat putih. Jadi ketika laki-laki itu adalah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupai salah seorang sahabat. Jadi malaikat itu bisa menyerupai manusia, Bang. Nah, ketika itu malaikat Jibril menyerupai sahabat Dihyah Al-Kalbi. Nah, datang kepada Nabi Muhammad lalu duduk di sisi Nabi Muhammad lalu bertanya tentang iman. Apa itu iman? Kemudian dijawab bahwasanya iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Iman itu adalah bagaimana kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab yang turun sebelumnya, Taurat, Injil dan Zabur, kemudian beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. Bagaimana sikap umat Islam menyikapi tentang Alkitab ini? Nah, sekarang gini, Bang. Bible ataupun Alkitab di dalam keyakinan umat Islam itu merupakan Alkitab yang asli, cuma dia itu sudah ditahrif. Ditahrif itu apa? Sudah diubah-ubah. Artinya bukan kitab ori yang turun kepada Nabi Isa, bukan kitab ori yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Buktinya di mana? Buktinya di dalam Yeremia 8 ayat 8. Di situ dikatakan, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Artinya apa? Artinya di situ sangat jelas bahwa Taurat Tuhan itu sudah diubah-ubah oleh pena palsu para penyurat. Nah, itu yang pertama. Jadi kitab Taurat dan juga kitab Injil itu sudah banyak diobah-obah, diotak-atik oleh ahlul kitab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita menyikapi hal itu, menyikapi berubahnya ayat-ayat itu? Maka di dalam hadis dikatakan, nah, di dalam Sahih Bukhari nomor 7632 dikatakan, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Bagaimana sikap umat muslim menghadapi kitab Taurat dan kitab Injil yang sudah diubah-ubah? Maka Rasulullah sudah bersabda, janganlah kamu percaya kepada ahlul kitab, kepada orang-orang yang membawakan Injil dan Taurat, dan juga kamu jangan dustakan. Tetapi katakanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan juga kami beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Jadi sikap kita umat Islam tidak mempercayai 100%, juga tidak mendustakan 100%. Ayat-ayat yang sesuai dengan ajaran Islam maka kita percaya. Semisal nih di dalam di dalam Matius dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ternyata di dalam Al-Quran juga dikatakan. Bagaimana Al-Quran di dalam Al-Quran juga dikatakan. Di mana? Di dalam surat Maryam 30 sampai 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi Isa alaihissalam di dalam surat Maryam 30 sampai 31 sebagai seorang hamba. Sebagaimana di dalam Matius 12 ayat 18 Tuhan Bapa menyifati Yesus sebagai seorang hamba. Di dalam Yohanes 7 ayat 16 Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan. Ajaranku tidak berasal daripada diriku sendiri, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Allah di dalam Al-Maidah 117 mengatakan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang wajib dipercaya hanyalah satu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Di dalam Maryam 36 Allah mengatakan, "Wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'buduhu hada siratum mustaqim." Dan sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, dan inilah jalan yang lurus. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Yesus menolak untuk dikatakan sebagai Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya bersumber segala sesuatu. Di dalam Al-Maidah 116 Allah mengatakan, "Wa in qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub." Kata Allah kepada Nabi Isa, "Hai Isa, apakah engkau memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembah engkau dan menyembah Maryam?" Maka bagaimana kata Nabi Isa? "Maha suci Allah, aku tidak pernah mengatakan demikian." Sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Terakhir, di dalam Matius 7 ayat 21, bagaimana kata Yesus? "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan memasuki kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku." Ternyata di dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan, "Ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum Rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Bani Israel." Ini Nabi Isa menceritakan, Allah menceritakan kisahnya Nabi Isa. "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua." Sebab apa? Sebab barang siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Yesus sebagai Tuhan, menganggap Maryam sebagai Tuhan, maka tempatnya di neraka dan dia tidak akan pernah masuk surga. Nah, barulah ayat-ayat yang dia itu sesuai dengan visi misi Islam, barulah kita percaya. Adapun ayat-ayat Bible yang tidak sesuai dengan visi misi Islam, maka kita dustakan. Allahu Akbar. Itu Ustaz. Itu Matius 7:23 Ustaz. Itu agak-agak kasih komparasi dengan Maryam 82 bagus Ustaz. Coba Ustaz baca. Matius 7 ayat 3. Jadi Al-Quran sudah mengonfirmasikan Matius 7:23 sama Maryam 82. Matius 7:23 sama Maryam 82.